Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yohana Siktia Ubun, NIM 19030303067, kelas B semester 5, Prodi Sosiologi. Di sini saya akan menjelaskan kembali review buku yang berjudul Masyarakat Sipil dan Negara di Asia Timur Demokratik. Bagian pertama yaitu Era Baru Masyarakat dan Negara Sipil Demokrasi Asia Timur. Asia Timur kontemporer ditandai dengan interaksi baru dan beragam antara masyarakat sipil negara yang pantas mendapat perhatian ilmiah baru. Secara khusus ini berfokus pada berbagai bentuk keterikatan dan pertentangan di Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan. Karena ketiga negara ini mewakili demokrasi yang sepenuhnya terkonsolidasi di kawasan ini. Bab ini juga mengkonsolidasikan penelitian tentang interaksi baru-baru ini dan konflik antar negara yang mencoba memberikan lebih banyak pengaruh di berbagai bidang. Dalam hal ini, lingkungan dan sosial yang baru muncul atau mapan gerakan di bawah dua administrasi politik yang berbeda. Bab ini juga membahas dampak politik dari ketidakpuasan rakyat terhadap beberapa masalah sekunder di Taiwan yang mendorong arus utama formasi politik seperti DPP untuk kembali ke awal pro-lingkungan dan retorika keadilan sosial untuk menarik pemilih untuk tur pemilu tahun 2016. Tujuan dari bab ini adalah untuk memverifikasi apakah 4 tahun nanti hasil konkret telah dicapai atau apakah para aktivis telah menjadi lebih tenang setelah bergabung dengan partai yang berkuasa. Pada tahun 1990-an, ketika untuk pertama kalinya setelah pencabutan aktivis darurat militer terlibat dalam politik, banyak yang menaruh harapan besar bahwa dengan bekerja dalam sistem dan jajaran partai penguasa mereka sebenarnya bisa lebih efektif dalam mendorong perubahan positif bagi lingkungan. Harapan seperti itu semakin kuat setelah DPP mampu meraih kursi kepresidenan pada tahun 2000. Konkret membuka beberapa saluran kebijakan untuk aktivis sosial secara khusus. Banyak sarjana gerakan sosial di Taiwan percaya bahwa munculnya berbagai gerakan kelompok sosial yang tidak ditindas oleh negara secara aktif mulai menentang pemerintahan otoriter negara itu pada tahun 1980-an. Asia Timur merupakan kawasan yang didominasi oleh negara-negara berkembang yang mendukung organisasi advokasi bisnis dan kendala. Namun, Jepang telah memimpin dunia dalam standar emisi selama beberapa dekade. Cina baru-baru ini menjadi produsen panel fotovoltaik terbesar di dunia dan pemimpin dunia dalam energi terbarukan. Dan Korea dan Taiwan sama-sama memulai inisiatif hijau yang melibatkan pengembangan bisnis hijau, penciptaan taman nasional, konservasi energi yang luas, dan komprehensif upaya daur ulang. Pada tahun 1960-an, komunitas seperti Minamata bangkit dan menuntut bahwa pemerintah memaksa perusahaan untuk menghentikan praktik polusi mereka. Oleh kemudian, Jepang memiliki lembaga demokrasi sehingga para korban ini dapat mengambil pelaku ke pengadilan. Tujuan emisi yang ambisius membuat Jepang berada di jalur yang tepat untuk menjadi pemimpin global dalam kebijakan lingkungan dan perusahaan di Jepang di rute menuju kepemimpinan pasar dalam teknologi hijau. Baik, yang kedua yaitu politik identitas. Pada tanggal 3 Juni 2018, ketika kaum nativis mengadakan pertemuan di Kawasaki, sebuah kota yang terkenal karena menjadi rumah bagi kota Korea. 400 pengunjuk rasa anti-rasis mengepung 30 nativis dan berteriak rasis pulang. Menjauhkan mereka dari gedung direncanakan untuk tempat setelah pertengkaran kecil antara kedua kelompok. Nativis menyadari bahwa mereka telah kalah dan akhirnya menghentikan pertemuan itu. Hal-hal telah berubah dalam 9 tahun antara dua insiden.
Meskipun Jepang memiliki sejarah panjang gerakan sayap kanan, ideologi inti mereka adalah angka ini berlaku untuk anggota yang telah mendaftar melalui email. Jadi tidak ada kewajiban untuk mengungkapkan informasi mengenai individu atau pembayaran biaya. Akibatnya akan lebih akurat untuk mengatakan bahwa ada lebih dari 15.000 individu yang telah terdaftar daripada anggota. Meskipun ada lebih dari selusin organisasi nativis untuk menarik perhatian publik, munculnya kontramobilisasi anti-rasis pada tahun 2013 juga mengejutkan orang, cukup untuk memenangkan perhatiannya pada masyarakat umum. Sejak itu, ujaran kebencian telah menjadi sebuah kata kunci untuk menggambarkan perilaku seperti yang ditujukan oleh Zaitokukai, sebuah kelompok anggota diet dari oposisi juga didirikan pada tahun 2013 untuk mendesak koalisasi yang berkuasa untuk membuat undang-undang anti-diskriminasi hukum. Partai Demokrat Liberal atau biasa disingkat dengan LDP, konservatif yang berkuasa enggan untuk memberlakukan undang-undang anti-diskriminasi, tetapi akhirnya menyerah pada opposition meskipun efektivitas undang-undang ini terbatas karena tidak melarang ujaran kebencian atau menghukumnya. Adapun tujuan dari bab ini adalah untuk mempertimbangkan kembali asal-usul, sifat dan luasnya dan kedalaman basis kekuatan gerakan nativis Jepang. Pada pandangan pertama, Jepang berhasil mencegah ekspansi kelompok nasis. Namun, itu adalah menyesatkan jika kita menganggapnya analog dengan anti kemapanan Eropa radikal kanan, karena kunci untuk memahami gerakan nativis Jepang dan basis dukungannya adalah sifat pro-kemapanan mereka. Jadi saya memeriksa hipotesis bahwa di balik kebangkitan gerakan nativis terletak perubahan kepentingan kelompok sayap kanan. Lebih tepatnya, saya berpendapat bahwa ini adalah produk sampingan dari kebangkitan revisionisme historis di kalangan sayap kanan pendirian Jepang. Hak beragama menekankan pada revisionisme historis maupun tradisional. Di sini, gerakan nativis diartikan sebagai gerakan sosial yang didasarkan pada ideologi yang menyatakan bahwa negara harus dihuni secara eksklusif oleh kelompok asli atau bangsa dan bahwa elemen non-pribumi secara fundamental mengancam homogen negara bangsa. Hak radikal di Jepang mengacu pada kelompok atau partai masyarakat yang menganut paham nasionalisme dan nativisme atau revisionisme historis. Dan yang terakhir, perubahan pola orang Korea Selatan, gerakan sosial tahun 1960-an sampai 2010. Jadi bab ini mengkaji perubahan pola sosial Korea Selatan, gerakan dari tahun 1960-an hingga 2010 dalam hal konstituen mereka, struktur komunikasi dan mobilisasi mereka, dan cara di mana mereka mempengaruhi politik institusional. Beberapa tren jangka panjang yang membutuhkan perhatian khusus meliputi perluasan peserta dari budaya, elit, dan aktivis terorganisir untuk sejumlah besar warga biasa. Sejarah masyarakat sipil dan gerakan sosial Korea Selatan selama beberapa dekade dari tahun 1960-an hingga 2010 menunjukkan beberapa tren jangka panjang. Yang pertama adalah kecenderungan meluasnya peserta gerakan. Subjek gerakan sosial Korea Selatan terus-menerus melebar dari sejumlah kecil elit budaya dan mahasiswa terorganisir aktivis
yang memimpin gerakan protes pada tahun 1970-an sampai 1980-an melalui banyak organisasi gerakan profesional yang tumbuh di bawah kawasan demokrasi selama tahun 1990-an. Untuk jutaan warga, cahaya lilin di abad ke-21 yang berkomunikasi berjejaring, memobilisasi dan menyusun strategi secara mandiri. Perubahan terbaru di Korea Selatan dapat diartikan sebagai penurunan prematur dari representasi fungsional dan dinamika politik yang berkembang pesat berdasarkan prinsip plebisitaris di mana negara dan individu saling berhadapan tanpa membiarkan intervensi dari saluran perantara yang dilembagakan. Khusus ini konfigurasi menghasilkan ambiguitas tertentu, dalam arti baru-baru ini kebangkitan kekuatan rakyat selama beberapa dekade pemerintahan otoriter orang Korea tidak memiliki kesempatan untuk memperluas kewarganegaraan mereka. Akhir dari kediktatoran pada tahun 1987 dapat membawa perubahan substansial dalam hal ini, tetapi sementara hak-hak individu telah ditingkatkan secara bertahap, sipil terorganisir, masyarakat tetap sangat terbelakang karena berbagai alasan yang tidak dapat dibahas lebih lanjut lagi di sini. Baik, sekian saja penjelasan dari saya mengenai buku ini. Sekian dan terima kasih.